Halo, balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekonom Pemalas. Gue baru aja update notions gue mengenai averaging up. Dimana gue tiba-tiba dapat pencerahan gara-gara kemarin gue baru ketemu dengan teman-teman dari Stockbit. Uh, anyway, ada beberapa yang mesti gue bahas. Pertama, sorry banget dengan kualitas suara gue karena seperti yang kalian ketahui di beberapa episode sebelumnya kayaknya kondenser gue rusak dan gue harus beli speaker baru dan gue masih belum ada uh, apa ya belum ada budget untuk melakukan pembelian tersebut. So yang berikutnya lagi adalah mengenai Stockpick itu apaan. Gue bakalan taruh linknya di bawah. Jadi intinya sebenarnya lo bisa ngintip portofolio gue, tapi gue gak akan nyebutin berapa portofolio seberapa besarnya, tapi lo bakalan tahu berapa portofolio apa aja yang gue pegang. Dan mungkin kedepannya gak bakalan live, jadi kalau misalnya kalian follow sekarang, kalian bisa ngeliat portofolio secara live mengenai gue lagi average apa dengan apa yang gue lakuin sih. uh, in the end platformnya bakalan jadi satu ajang pertukar pikiran, dan mudah-mudahan kalau misalkan kalian ada pertanyaan bisa lewat sana atau bisa DM gue di Instagram ataupun di ini gue sih di email gue di @bayitabusala. So masuk ke bagian bagaimana cara gue mendapatkan pencerahan mengenai averaging up. Pertama, beberapa orang sebenarnya nggak pernah suka, even gue sendiri nggak suka untuk averaging up. Makanya itu banyak banget yang kelihatan dulu-dulu portofolio gue kelihatannya beggar. Pertama karena gue gak ada duit, kedua karena gue malas untuk averaging up. Averaging up ini sebenarnya sangat bagus ketika lo menemukan sebuah company di mana company tersebut ketika lo masuk lo nggak punya posisi yang cukup banyak dan lo ngerasa bahwa saatnya sekarang untuk menambah kepemilikan. Jadi gua ngasih beberapa key take point bagaimana cara kalian melakukan averaging up. Dan ini gue dapat inspirasi ya dari tadi teman-teman Stockpick itu, dan akhirnya menurut gue kayak menarik. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan portofolio kalian itu harus punya atau saham yang kalian pegang itu harus punya sedikit margin di bawah dari harga tertinggi yang kalian bayarkan. Jadi intinya kalau misalnya kalian masuk ke perusahaan tersebut, berapa harga tertingginya, menggunakan apa metodenya itu kembali ke terserah kalian. Bagi gue kebanyakan menggunakan PE ratio ataupun PV ratio. Jadi intinya ya kalau misalnya gue mau masuk gue harus PE di atas, PE di bawah 3 lah gitu. Kalau misalnya PE di bawah 3 gue bakalan masuk, kalau PE di atas 3 gue nggak mau masuk. Dan biasanya kayak beberapa bulan pertama atau beberapa minggu pertama gue akan masuk lebih banyak dibandingkan yang sebelumnya. Dan ketika PE ratio-nya lebih tinggi, PE ratio-nya tinggi banget nih, akhirnya lo kayak gue stop untuk melakukan pembelian gitu. Nah, ketika itu lu cek deh PE pada saat segitu itu PE misalkan anggap PE-nya 3, maksimum adalah PE 3 kalian itu ambil kan. PE 3 tersebut setara dengan harga berapa? Let's say 1000, dan kalian bisa ngeliat averaging kalian ternyata cuma 800. So kalau kalian masih bilang bahwa oke, company ini masih ada edge dan gue kayaknya bakal masih mau melakukan pembelian, kalian lihat dulu ada margin nggak gitu. Dalam hal ini ada 200 rupiah margin untuk kalian masuk gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan lo averaging up, harga margin rata-rata pembelian kalian itu tentu aja akan terus naik dan melonjak lah istilahnya, sehingga akan mendekati harga maksimum yang kalian mau bayarkan. Dan itulah cara paling mudah gue bilang kalau misalnya ngelihat untuk averaging up, itu harus kalian lihat dulu. Kedua, gue nambahin lagi, biasakan untuk averaging up dengan harga ketika lagi turun. Gue kena untuk beberapa kali ketika averaging up gue FOMO, dan akhirnya ya udahlah masih ada margin, jadi kita hantam aja gitu. Ya 1 hari 2 hari rada gak enak juga sih karena averaging up dengan harga yang tinggi. Uh, tapi ya walaupun edge-nya ini seharusnya gue bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Diperburuk gue lagi nggak trading. Kalau misalnya gue nggak trading ya sudah lah, ngapain juga gue harus cut loss ataupun segala macam gitu. Dan itu memperburuk tanda kutip memperburuk portofolio sebagai value investor. Ketiga, yang harus kalian perhatikan lagi adalah kalau kalian mau switching antara satu saham dengan satu saham yang lain, perhatikan selisihnya. Kalau misalkan tadi kan yang kedua bahwa pastikan kalau misalnya averaging up ketika harga sahamnya turun. Kalau harga saham yang nggak turun gimana? Ya kalau misalkan saham yang kalian switching ngelihat bahwa ternyata kalau saham yang ini nggak gue switch,
dia akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan saham yang ini. Ya sudah, nggak apa-apa, kejar aja gitu. Kalian boleh kejar kalau misalkan seandainya saham yang kalian milikin itu ternyata punya opportunity yang lebih rendah dibanding saham yang akan kalian beli gitu. Nah itu sebenarnya adalah 3 hal yang gue lihat ya sebagai panduan gue sementara untuk melakukan averaging up. Nah bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya dengan strategi bagaimana averaging up? Karena menurut gue seperti layaknya Buffett, ketika kalian ngomongin bahwa di angka berapapun kalian mau beli, di angka berapapun kalian mau beli, itu adalah sebuah kesalahan. Itu kan menurunkan tingkat return dari investasi portofolio kalian sendiri. In the end, gue selalu bilang bahwa gue nggak pernah tahu berapa target price yang sebenarnya benar-benar menarik. Kalau misalkan change of heart-nya atau change of story-nya berada di 3-5 tahun lagi ya gue keluar. Kalau misalnya nggak ada perubahan ya gue masih tetap akan bertahan, walaupun kelihatannya portofolio gue ya nggak akan bertahan lebih dari 3-6 bulan sih untuk sekarang. Nah that's it. Kalau misalkan dari gue, kalau ada pertanyaan kembali lagi kalian bisa follow gue di Stockpick at /Bayu, stockpick.id/Bayu. Cek dulu aja, dan mudah-mudahan kalian bisa join di bagiannya di sana, atau kalian bisa email gue di bayutabusa@gmail.com. Kalau misalnya ada pertanyaan, I will love, happy to answering your questions. Kalau misalkan bisa, kalau kamu juga bisa aja DM gue di Bayutabusa, di Instagram gue @bayutabusala. See you again next time, bye.